Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara semua yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada pagi ini kita bisa melaksanakan sholat subuh dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan amalan kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kedua kalinya, salawat serta salam tetap terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan contoh yang baik, suri tauladan sampai yang harus kita ikuti sampai akhir zaman nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara semua yang berbahagia, pada pagi ini saya akan menyampaikan materi tentang meneladani akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada dasarnya akhlak dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu akhlakul mahmudah, yang artinya akhlak yang terpuji. Yang kedua, akhlakul madmumah, akhlak yang tercela. Akhlak yang terpuji adalah akhlak yang harus dimiliki oleh setiap orang, setiap manusia. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Yang artinya, sungguh ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagimu, supaya kamu mengharap rahmat Allah dan percaya kedatangannya hari kiamat, dan kita memperbanyak ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis lain diterangkan, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, yang artinya sesungguhnya aku diutus oleh Allah adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Bapak, ibu, saudara semua yang berbahagia, maksud dari ayat tersebut di atas adalah Nabi Muhammad memiliki akhlak yang mulia, imannya kuat, sabar dan tabah dalam menghadapi segala cobaan. Contoh akhlak yang mulia yang harus dicontoh oleh umat Nabi Muhammad adalah sopan santun. Saya lihat pada zaman sekarang ini banyak anak-anak muda, banyak anak-anak yang pandai, ilmunya lebih tinggi dibandingkan orang-orang dulu. Namun masih kurang sekali dengan pelajaran sopan santun. Sopan santun harus diterapkan sejak dini oleh anak-anak, karena sopan santun adalah membangun karakter anak. Anak adalah generasi bangsa.
untuk kedepannya agar memiliki sopan santun yang baik. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Contoh yang kedua adalah iman. Iman Rasulullah SAW adalah sangat kuat sekali, tidak mudah tergoda. Kalau manusia, umatnya ini, imannya kadang-kadang berubah-ubah, bisa bertambah, bisa berkurang. Oleh karena itu, kita harus berusaha semaksimal mungkin bagaimana kita bisa memperkuat iman kita. Salah satunya adalah cara yang lebih mudah, sholat kita harus kita perbaiki. Mungkin kadang sholat kita tidak tepat waktu, mungkin masih nanti ditunda-tunda. Nah, masih kurang khusyuk. Mari kita perbaiki, karena sholat adalah merupakan tiang agama. As-sholatu imaduddin, wa man aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sholat adalah tiang agama. Barang siapa yang menegakkan agama, berarti dia menegakkan. Barang siapa yang menegakkan sholat, berarti dia menegakkan agama Allah. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, berarti dia merobohkan agama Allah. Sholat merupakan pembeda antara muslim dan non-muslim. Sholat adalah mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sholat adalah nantinya akan dihisab oleh Allah yang pertama kali di akhirat. Yang ketiga adalah bergaul dengan orang-orang yang soleh. Bergaul dengan orang yang soleh itu sangat baik bagi kita semua. Karena apa? Untuk memotivasi kita untuk berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan tiga itu mari kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga adalah sabar dalam menghadapi cobaan. Setiap manusia tidak lepas dari ujian atau cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian cobaan itulah yang bisa membuat kita lebih dekat dengan Allah, lebih memantapkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap ujian, cobaan, pasti ada hikmahnya di balik itu. Tidak akan sia-sia, asal kita terima dengan baik. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang berbahagia, mari kita lihat lebih dalam lagi. Banyak orang yang menderita di sana bukan karena kejadian, bukan karena kenyataan yang terjadi, tapi karena kurang percaya, kurang bisa menerima ujian tersebut. Karena banyak di antara mereka percaya atau menggantungkan, bersandar kepada selain Allah. Contoh, sekarang banyak orang yang bersandar kepada jabatan, bersandar kepada harta, kepada orang tua, kepada kerabat yang punya jabatan tinggi. Namun kita tidak sadar bahwa jabatan sewaktu-waktu akan hilang. Harta bisa menjadi kita miskin. Saudara, orang tua bisa meninggal. Oleh karena itu, marilah kita benar-benar bersandar kepada Allah. Insya Allah kalau kita bersandar kepada Allah tidak akan kehilangan apa-apa. Karena Allah Maha Kekal. Allah yang menguasai alam semesta ini. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan melaksanakan sholat. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar.
Bapak Ibu yang saya hormati, ada contoh lagi yang perlu dicontoh bagi anak-anak sekarang. Nabi Muhammad memiliki sifat jujur. Jujur itu indah didengar, tapi sulit untuk dijalankan. Karena jujur itu berasal dari hati kita, timbul dari hati kita. Kalau hati kita sudah yakin, jujur, insya Allah menunjukkan diri kita ke dalam kejujuran. Karena jujur asalnya dari dalam hati, lalu membawa ke dalam keimanan. Dengan keimanan itu yang membawa kita ke dalam kejujuran kita. Kalau era sekarang ini banyak sulit untuk mencari orang yang jujur. Jujur dari lisan, jujur dari sifat dan tingkah laku. Oleh karena itu, perlu sekali sifat jujur ditanamkan kepada anak-anak kita, baik di rumah, di sekolah, di lingkungan, atau di mana saja kita berada, harus kita tanamkan dengan rasa kejujuran. Karena jujur itu akan menambah kebaikan pada diri kita. Bapak Ibu semua yang berbahagia, firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 119. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, takwalah kamu kepada Allah dan jadilah kamu semua orang-orang yang benar. Maksud ayat tersebut di atas adalah kita harus sanggup menjadi orang yang soleh, solihah, menjadi orang yang sabar, orang yang memiliki akhlakul karimah, orang yang jujur, karena kejujuran itulah yang membawa kita kepada kebaikan. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan apa yang bisa saya sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kita. Kurang lebihnya mohon maaf, dan saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Nasrum minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.